Saudara, pelaku FF mengeksekusi korban di depan rumahnya. Kemudian FF dengan leluasa membungkus jenazah korban lalu membawanya keluar rumah menggunakan gerobak melewati rumah-rumah warga. Mengapa? Saat itu warga tidak curiga mengetahui FF membawa bungkusan besar berisi jenazah korban. Saudara, ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya. Tuh, bantuin. Peduli itu namanya orang peduli. Jadi jasadnya ketemu di Jalan Pelabuhan Muara Baru, sedangkan untuk kepalanya ditemukan di sela-sela belakang rumah di Jalan Pol Airut Pintu Air Muara Baru. Jadi posisinya ini jaraknya antara sekitar 400 meter. Yang bersangkutan mengalami gejolak emosi, gejolak amarah, gejolak kemurkaan yang luar biasa, lalu menghabisi orang yang sudah melakukan provokasi terhadap dirinya itu. Beberapa waktu lalu, warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa kepala. Ditengarai, pelaku tega menghabisi korban karena sakit hati karena perkataannya. Simak penelusuran saya hanya di Gelar Perkara. Ya namanya orang peduli, namanya orang peduli. Akhir Oktober, kasus pembunuhan disertai mutilasi terjadi di Jakarta Utara. Jasad perempuan tanpa kepala terbungkus kardus dan karung ditemukan di pinggir waduk Jalan Tuna, Muara Baru. Selang beberapa jam, bagian kepala korban ditemukan sekitar 400 meter dari lokasi penemuan tubuh korban. Kurang dari 24 jam sejak penemuan jasad korban, polisi menangkap pelaku FF di rumahnya. Kini, FF telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jasadnya ketemu di Jalan Pelabuhan Muara Baru, sedangkan untuk kepalanya ditemukan di sela-sela belakang rumah di Jalan Pol Airut Pintu Air Muara Baru. Jadi posisinya ini jaraknya antara sekitar 400 meter. Ini kejadiannya spontan, tersulit emosi. Antara korban dengan pelaku ini memiliki hubungan asmara sejak tahun 2020. Kasus pembunuhan ini bermula saat korban SH memesan ikan tuna pada pelaku FF. Keduanya sepakat bertemu di sebuah hotel di Jakarta Utara. Tapi FF datang tanpa membawa ikan tuna. FF meminta SH mengambil sendiri di rumahnya. Sebelum pergi, pelaku dan korban sempat menghabiskan waktu bersama di kamar hotel. Sekitar jam 9 malam, korban pergi ke rumah pelaku untuk mengambil ikan tuna. Entah bagaimana awalnya, cekcok terjadi. Pelaku sakit hati lantaran kata-kata korban dianggap menghina istri dan ibunya. Sesampai di depan rumah tersangka, tersangka mengajak korban untuk naik ke lantai 2. Namun, pada saat korban diajak oleh tersangka untuk naik ke lantai 2, korban tidak mau dan mengatakan, korban mengatakan, saya tidak mau, takut ada si perek. Dijawab oleh tersangka, istri saya tidak ada dan sedang dagang dan di rumah tidak ada orang. Tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan langsung mencekik korban dari arah belakang. Gelap mata, pelaku menghabisi nyawa korban dan memutilasi di depan rumahnya. Polisi menyebut sebelum kejadian FF sempat mengonsumsi sabu-sabu. Kami melakukan tes urin terhadap
pelaku yang mana hasilnya adalah positif amfetamin. Artinya bahwa pelaku ini sepertinya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Baru-baru ini kami mendatangi TKP rumah pelaku FF di permukiman padat di Jalan Gang Masjid, Kelurahan Penjaringan, Muara Baru. Di gang selebar kira-kira 1 meter ini, rumah warga saling berimpitan. FF bersama istri dan anaknya menempati lantai 2 rumah petak peninggalan sang ibu. Saat kejadian, istri dan anak pelaku tidak berada di rumah. Saudara, tepat di depan saya merupakan TKP di mana pelaku FF memutilasi korban SH hingga akhirnya pelaku FF membungkus korban menggunakan karung dan membuang korban ke waduk Muara Baru. Kondisi rumah warga berdempetan, kami memperkirakan suara berisik pada malam hari akan didengar warga. Namun ternyata warga tak mendengar apapun saat pelaku mengeksekusi korban. Husnul, ketua RT setempat menyebut, warga juga tak mengetahui kedatangan korban SH. Dan warga pun waktu dia pembunuhan di atas rumah si pelaku, warga tidak mendengar apapun dan tidak melihat dia lewat si perempuan ke atas, tidak pernah lihat. Makanya nggak curiga. Sehari setelah kejadian, warga tidak ada yang curiga saat mengetahui FF dan temannya membawa bungkusan besar berisi jasad korban menggunakan gerobak. Warga menanyakan pada Pak Ujang Fahmi ini turun dari atas loteng itu di rumahnya. Warga ibu-ibu menanya, Pak Omi, kan namanya panggilnya Omeh sadarinya, tapi aslinya Pak Ujang Fahmi. Itu apa? Ikan, bawa kemana? Dikirim ke bandara. Itu ya namanya warga kan nggak curiga. Memang dia tadi sadarinya ikan. Udahlah, akhirnya namanya warga itu cuek. Yang dorong gerobaknya Fauzan Fahmi, yang membawa gerobaknya baju merah itu mengarah ke lokasi pasar, dinaikkan ke losbak, mobil losbak itu. Warga percaya begitu saja saat pelaku mengaku membawa ikan tuna, lantaran sehari-harinya FF dikenal bekerja sebagai makelar ikan. Ya kayaknya karung ya yang didorong-dorong pakai gerobak. Berapa orang itu, Bu? Kayaknya 2 orang, depan sama belakang. Dia ngakunya bawa apa sih itu, Bu? Ya orang sini kalau nanya depan sini ngomongnya si ikan. Ya ada yang bilang ikan gede banget. Ya nggak curiga. Soalnya orangnya setiap hari kan belanja ikan. Buat setor begitu. Terus Bilangnya ikan. Bilangnya ikan apa katanya? Ikan tuna. Ikan tuna kan ada. Dia kerjanya sebagai apa sih? Broker. Ngirim-ngirim ikan. Pembunuhan terhadap SH membuat keluarga korban sangat terpukul. Hari Minggu 27 Oktober sebelum kejadian, SH sempat berpamitan pada keluarga hendak pergi kerja. Namun hingga Senin, SH tidak dapat dihubungi. Sih itu terakhir ketemu Minggu. Sabtu Minggu itu masih ketemu gitu ya, masih jalan kayak daily biasa aja, kayak hari-hari biasa aja, normal gitu ya, nggak ada yang aneh. Jadi Sabtu Minggu itu masih ketemu. Hari Minggu jalan pamit kerja, Seninnya harusnya sih udah pulang, cuma nggak ada kabar. Coba ditanyain di WA, tapi nggak terhubung gitu ya. Kasus pembunuhan disertai mutilasi bukanlah kejahatan biasa. Di baliknya ada banyak sebab dan motif. Kriminolog menyebut, sakit hati dan minimnya kemampuan mengendalikan emosi dapat membuat seseorang tanpa pikir panjang menghilangkan nyawa. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 kejadian kekerasan bahkan pembunuhan itu didasarkan oleh sakit hati. Jadi sakit hati itu membuat seseorang menjadi melakukan agresi, apalagi kalau orang tersebut tidak bisa mengendalikan diri. Bisa jadi ketika dia melakukan pembunuhan itu karena impulsivitas. Jadi kejadian yang cepat karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dalam kasus ini, kata-kata korban telah membuat pelaku sakit hati sekaligus emosi. Psikolog forensik menilai,
perbuatan pelaku FF merupakan bentuk kejahatan gelap mata. Begitu hebatnya ketersinggungan itu sampai kemudian si pelaku gelap mata dan sampai hati untuk menghabisi orang atau perempuan yang sesaat sebelumnya justru baru saja diajak berkencan di hotel. Nah, rangkaian peristiwa itu atau kronologi semacam itu mengindikasikan bahwa ini tampaknya merupakan bentuk crime of passion. Yang bersangkutan mengalami gejolak emosi, gejolak amarah, gejolak kemurkaan yang luar biasa, lalu menghabisi orang yang sudah melakukan provokasi terhadap dirinya itu. Selain memutilasi, pelaku diketahui juga berusaha menghilangkan sidik jari korban. Tujuannya ingin menghilangkan jejak, namun tidak ada kejahatan yang sempurna. Kasus ini dapat diungkap berkat adanya laporan warga dan rekaman CCTV. Apa yang dia lakukan adalah misalnya dengan memotong tubuh korban sedemikian rupa agar tidak bisa diidentifikasi. Kulit di bagian jari katanya juga dihilangkan oleh pelaku. Kita bayangkan itu cara pelaku untuk sekali lagi membuat korban tidak bisa diidentifikasi karena sidik jarinya tidak bisa dilacak. Ternyata tindak tanduk si pelaku itu terekam oleh CCTV dan pelaku lupa atau mungkin abai atau bahkan tidak tahu menahu tentang keberadaan CCTV yang semestinya harus dia rusak itu. Karena itulah justru petunjuk bagi otoritas penegakan hukum untuk meringkus yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan justru ingin menghindar dari otoritas penegakan hukum. Konon tidak ada kejahatan yang sempurna. Kalau kita percaya terhadap tanda petik teori semacam itu, maka kasus ini adalah merupakan salah satu contohnya. Kini pelaku telah diamankan pihak Polda Metro Jaya dan kepada pelaku dijerat pasal 338 KUHP di mana hukuman maksimal penjara 15 tahun. Dari kasus ini kita belajar bahwasannya tidak ada kejahatan yang sempurna, kebenaran akan menemukan jalannya. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta.